Ketahanan pangan dana desa 2023 disalurkan Kades Beloyang. Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 mengamanatkan serta mewajibkan setiap desa memanfaatkan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Desa Beloyang mengalokasikan dana desa untuk ketahanan pangan yaitu pemberian benih cabai, polybag, benih terong, dan pestisida pembasmi hama kepada 630 KK yang dilaksanakan tanggal 4 Oktober tahun 2023. Dari segala pajaknya itu yang penjual pajak harus punya. Sementara saya kemarin ngecek juga yang namanya jual babi ini. Kita cek kemarin ada jual babi itu ya, maaf ini. Nah, jadi mereka itu tidak ada, surat usahanya tidak ada, kemudian pajaknya tidak ada juga. Nah, jadi kita juga keuangan itu dan juga harganya pun sangat luar biasa sekarang. Itu kalau babi dan juga sama halnya dengan yang kambing itu kita sudah juga. Nah, termasuk bibit cabai itu harus ada apa namanya itu SKKD. Nah, jadi itu kita kesulitan itu. Nah, karena kesulitan itu saya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pendamping desa. Kalau memang ada kesulitan ya kita ubah yang lebih mudah dan yang lebih syaratnya itu lebih mudah dipenuhi, yang bisa terpenuhi. Jangan sampai nanti Pak Kades mengadakan ini bermasalah karena tidak ada partisipasi nanti jadi masalah itu. Tidak itu seperti Bapak Ibu. Kemudian jumlah yang terima. Kalau kemarin rencananya kan kita akan per kelompok tani. Tapi kalau di rumah seperti ini semua kakak desa yang itu mendapatkan. Jadi kita ada verifikasi. Semua kakak itu dapat 630 kakak yang tadi saya terima itu semuanya mendapat. Jadi ibaratnya nggak akan terlewat. Kalau nanti terlewat mungkin itu URT-nya itu nanti ditutup organisasi ke URT. Pemerintah desa harus memperhatikan kegiatan prioritas yang telah ditentukan dan melaporkan penggunaan dana desa secara berkala. Adanya program ini, diharapkan akan tercipta ketahanan pangan yang baik di desa dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kegiatan kesibukan Bapak Ibu, yang mana nanti bisa menunjang penghasilan, terutama minimal cabai. Ketahanan pangan dari dana desa tertuang juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 PMK 07/2022 tentang pengelolaan dana desa 2023. Dan ketahanan pangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Sementara itu yang hadir dalam penyaluran ketahanan pangan dana desa tahun anggaran 2023 di kantor Desa Beloyang Kecamatan Belimbing Hulu, tenaga ahli Kabupaten Melawi, Jusran pendamping Desa Kabupaten Melawi Ibrahim, dan Elkana pendamping lokal desa, Kepala Desa Yosep Wakil BPD Ali, dan anggotanya serta seluruh staf dan jajaran pemerintah Desa Beloyang. Kegiatan hari ini mungkin dari KPPD salah satu program ini, program ketahanan pangan ini dalam desa adalah yang digunakan oleh pemerintah desa. Program yang dibuka dari pusat. Kita ada
saya itu adalah yang namanya ini yang menjawab kebutuhan dan itu kan yang namanya ketahanan pangan. Nah, hari ini kemarin Pak Alex itu beliau menyampaikan kesulitannya kepada saya dan dengan menyampaikan saya kesulitan seperti itu. Kalau dilaksanakan pakai ini, berarti kan menanam dulu pulang. Kalau proyek tanam dulu, kemudian baru lagi teknologi. Nah, sebenarnya ada nggak perusahaan kerja CV atau PT yang menyediakan perusahaan pekerjaan dalam politik, terong dan KBP ada nggak? Ada. Itu harus dievaluasi ke depannya. Nah, itu kendalanya nggak ada. Yang mengatakan kalau buat nggak ada begini, berarti buat kita dulu, tanam dulu di politik dulu baru menjadi masyarakat. Nah, ada waktu nggak setelah katakan itu ada waktu apa? Dan perubahan dalam dirinya sendiri tidak terlarang selama memang ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Itu boleh berubah asal dengan mengubah esensi dari ketahanan pangan berubah jadi jalan misalnya itu boleh. Nah, ketahanan pangan tetap ketahanan pangan ya, cuma berubah dari yang bibit ini jadi ini mungkin agak mundur sedikit yang besar ini sedikit kita mau danau kita nanam lagi seperti itu. Cuma bedanya yang berubah seperti itu. Bedanya tidak berubah. Kalau pekerjaan perubahan tadi itu lupa saja sekarang ini itu kalau misalnya dalam pekerjaan ditulis pengadaan bibit dari sendiri kuning seperti itu dah atau jadi bisa saja di dalam bentuk seperti itu masalah. Kelemahan misalnya bibitnya seperti ini nah coba dalam pekerjaan sudah buat ini bisa mengubah esensi kegiatan itu ya. Jangan sampai boleh kita katakan kita kan kurang utang dalam jadinya mengajar cuma ubah dari sini kan mungkin hal-hal lain salah pasar ini salah satunya saja sekarang lagi di tadi pertama bagi ya tiga kegiatan kegiatannya nah ini yang kedua ada tanaman panennya bibit pulang bibit tadi soal bibit itu yang pertama ini ada satunya satu kegiatannya ini dan ada hal-hal yang maksudnya komunikasi semua semua kan apa oh itu saya akan masukkan berarti berubah semua ya berubah semua semua itu jadi tinggal dilihat ya katanya mereka yang ada yang PDD itu masih terbaca bagi satu tapi dan bagi kami masih terbaca seperti itu nanti tetap ditanya karena itu muncul tak kita ubah nah sekarang itu tetap muncul dari PDD tetap ditanya jadi laporannya tetap mau saya kasih terus berubah lalu berubah dan dalam waktu mungkin setelah sudah pro sampai barang ya nanti tidak kepada di tempat kami kemudian tidak kepada ada lagi ya kalau dari luar itu di postingan lagi itu merupakan yang tidak mungkin lagi baca kalau tidak terrealisasi ya terus saja mungkin belum jalan saya umur memang baru 59 Pak kita proses status saya kawin 3 jadi berapa kita selalu diberikan kesehatan dari Allah dengan maha kuasa mudah-mudahan kita semua dalam segala hal saya tidak berpanjang lebar pas kebetulan hari ini kami dan kemarin Pak berencana kecamatan dan sekalian ke 8 desa yang ada di kecamatan. Nah kebetulan pada hari ini pas ada agenda pembagian bantuan pangan kepada masyarakat oleh pemerintah desa Loyang. Nah kami ikut hadir di sini. Nantinya kami juga diminta untuk menyampaikan sambutan atau masukan. Nah bicara tentang kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini kami menyampaikan apresiasi yang besar kepada pemerintah desa kepada Pak Kades terutama sudah bisa merealisasikan bantuan ketahanan pangan kepada masyarakat yang berhak untuk pangan. Karena ini kenapa dilaksanakan karena
sudah ada dalam anggaran APBD Pak. Dalam anggaran APBD desa sudah dianggarkan. Hanya prosesnya saja yang mungkin masih mengulur waktu Pak. Waktu pengembangan sistem ini adalah ketika uang cair, nah ini tahapan. Jadi uang mulai berjalan. Uang itu masuk di pemerintahan di desa itu bertahap. Jadi tidak sekaligus. Itu yang pertama. Nah yang kedua kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tugas dan fungsi kami hanya mengawal aturan dari pemerintah desa. Nah adanya dana desa, maka kami perjelaskan di desa ini ada 3 anggaran. Pertama ada alokasi dana desa, alokasi dana desa ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka. Nah kegunaannya adalah untuk pemerintah desa, untuk sekitar dan yang perangkat desa, ketua BPD, kepala dusun, RT itu bagian dari penggunaan alokasi dana desa. Nah yang kedua adalah DD dana desa yang dari dana desa Pak. Ini yang kami kawal. Kami mengawalnya adalah di perencanaan. Kegunaannya di mana? Maka di dalam penggunaan dana desa itu ada bidang pembangunan dan pemberdayaan dan tidak menutup kemungkinan ada masuk ke pembinaan. Jadi bagian dari tugas dan fungsi kami mengawalkan ini penggunaannya di kamar-kamarnya sehingga dalam penggunaan dana desa ya Pak ya khususnya ini betul-betul terakomodir dan sesuai dengan alur dan regulasi aturan yang ada. Nah kami bukan sebagai tim audit, bukan sebagai tim inspeksi atau inspektorat, tapi kami hanya mengawal. Secara teknis itu desa Pak, maaf takut salah mungkin ya Pak, sama ini ada yang tetapi desa ini kayaknya inspektoratnya tim audit, maaf Pak. Kami ibarat tamu Pak, kami sampaikan. Dimanapun di seluruh desa se-Indonesia kami tahu, kami disuguhkan makanan, jika kurang dalam suguhan apa disampaikan. Contoh kopi di Pak Kades ya, kopinya kurang-kurang Pak, kami sampaikan Pak maaf bisa minta gula. Kata Pak kami ke dapur minta kami gula sendiri, tidak ada namanya kami ya Pak ya. Nah itulah tugas kami sampaikan. Dan ketika berkenaan dengan dana desa kami sampaikan oh ini loh Pak tahapannya, ini kegiatannya, kenapa belum dilaksanakan, apa permasalahannya, yuk kita bersama bergandengan tangan berdiskusi apa permasalahan sehingga barang ini bisa kita laksanakan dan realisasikan yang tujuannya adalah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat desa. Nah yang kedua untuk hari ini Pak agendanya mudah-mudahan kalau secara detail kami ini mungkin desa yang lebih tahu, BPD juga tahu bahwa bantuan pangan ini diberikan kepada masyarakat. Cuma hanya kami menyampaikan saran saya seharusnya Pak ya dalam ketahanan pangan itu di dalam aturan itu memang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi memang keinginan dari kementerian desa yang tujuannya adalah dampak dari COVID kemarin Pak untuk penanganan kemiskinan berkesinambungan sesuai dengan SDGs yang ada di dalam desa. Sebenarnya kalau yang namanya bantuan ini Pak, pangannya ada 2. Nah, ketahanan pangan yang dijaga ini ada KBC ini salah satunya adalah yang ini Penyerahan bantuan ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa Beloyang tahun anggaran 2023 berlangsung lancar dan tertib. Dengan pemberian bantuan ketahanan pangan dana desa 2023 ke depannya diharapkan masyarakat desa Beloyang dapat memanfaatkan hasil dari benih cabai, terong untuk nantinya dapat menjadi menunjang perekonomian masyarakat. Kegiatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Beloyang tahun 2023 yaitu dana desa. Adanya program ini diharapkan akan tercipta ketahanan pangan yang baik di desa dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penyerahan bantuan ketahanan pangan dana desa tahun anggaran 2023 langsung diserahkan kepada 20 RT oleh Kepala Desa Beloyang.